Momentum pertumbuhan ekonomi global terjadi mulai awal tahun 2017. Namun pertumbuhan ekonomi global diproyeksi hanya tumbuh tipis di tahun 2018. Mewaspadai sejumlah risiko eksternal, seperti apa potret ekonomi tahun 2018 di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo? Apa PR utama The Dream Team ekonomi Presiden Jokowi? Wajah ekonomi 2018 saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama. Kita lihat ini merupakan potret seperti apa nanti optimistisnya pemerintah di tahun 2018. Kita lihat bersama. Ini dia beberapa hal yang patut kita lihat. Yang pertama sekali saya ke sini terlebih dahulu. Oke, kita ke pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Ini merupakan dasar setiap negara, pasti pertumbuhan ekonomi menjadi satu hal yang paling dilihat. Kita lihat pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dalam RAPBNP 2017 dibandingkan dengan RAPBN 2018 itu mengalami kenaikan dari 5,2%. Pemerintah sangat optimistis ya. Jadi ini dinaikkan loh. Jangan lupa di RAPBNP 2017 sebelumnya pemerintah di APBN 2017 pertumbuhan ekonomi ada di 5,1%. Tapi kemudian direvisi, dinaikkan bahkan di tengah penurunan potensi penurunan penerimaan negara justru naik ya. Pede sekali pemerintah menjadi 5,2%. Kemudian pemerintah sebelumnya juga sangat pede di 5,4% hingga 6,1% untuk tahun 2018. Artinya ekonomi Indonesia bisa tumbuh di sini. Tapi ternyata setelah dibahas bersama DPR, akhirnya disepakati bahwa angkanya ada di level ini, 5,2 hingga 5,6% di tahun 2018. Artinya apa? Di 5,2 naik ataupun stagnan ataupun naik menjadi 5,6%. Artinya geliat ekonomi itu akan tumbuh lebih baik lagi di tahun 2018. Ada potensi pemulihan ekonomi meskipun tampaknya awalnya begitu optimistis tapi tidak terlalu besar ya. Tapi bila kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global misalnya, global pada tahun 2017 projectionnya itu ada di 3,5% dan tahun 2018 itu hanya di 3,8%. Kemudian muncul pertanyaan apa hubungannya global dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya iyalah, kita kan sekarang sudah borderless. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat kalau kita ingin bertransaksi perdagangan misalnya. Jadi pasti faktor eksternal Indonesia itu ekonominya seperti misalnya di pasar saham. Mostly lebih dari 50%, bahkan mayoritas itu yang paling banyak jumlahnya, kuantitasnya tidak banyak, tapi nilai investasi di pasar saham itu paling besar adalah asing. Jadi kalau global asal dari negara mereka itu mengalami peningkatan yang moderat, tipis hanya 3,5, kemudian hanya menjadi 3,6%. Sorry, bukan 0,38 tapi 3,6%. Artinya hanya 0,1% kan. Artinya kita bisa mengira-ngira gitu. Kalau global hanya naik 0,1%, berarti ya kita nggak jauh-jauh lah dari level itu gitu. Karena cipratan duitnya juga berasal asing kan yang lebih banyak gitu. Kita kan negara berkembang, tempat investasi capital outflow-nya. Dan kita sangat rapuh ya. Jadi ketika global misalnya ada masalah kemudian terjadi capital outflow ataupun arus dana keluar, maka kita langsung goyang tuh. Makanya itu sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Lalu kita bergerak ke inflasi. Inflasi seperti apa? Inflasi itu malah justru lebih turun ya. Artinya harga barang. Ini menjadi indikator kemampuan daya beli masyarakat. Berapa besar saya bisa beli barang dengan inflasi yang segini gitu. Artinya tahun depan kalau misalnya inflasinya sekitar 3,5% akan turun. Artinya ya harga barang bisa so-so lah, bisa lebih rendah gitu. Itu kira-kira analoginya. Dari 4,3% menjadi plus minus 1% ya. Ini menjadi 3,5 plus minus 1%. Jadi lebih rendah lagi di tahun 2018. Saya bergeser ke sini untuk melihat seperti apa nilai tukar rupiah. Kita jangan lupa bahwa nilai tukar rupiah sangat erat kaitannya dengan capital outflow ataupun capital inflow. Kita tahu bahwa pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat melalui The Fed ketika Amerika Serikat misalnya sederhana saja, nilai ataupun juga angka unemployment-nya menyentuh terendah 4,4% sejak tahun 2001 dan angka bila kita mengulik tahun 2009 ketika krisis terjadi di Amerika Serikat itu 10%. Sekarang 4,4%. Artinya sudah mulai membaik ekonomi Amerika Serikat. Artinya pemerintah Amerika Serikat sudah siap menaikkan suku bunga acuan. Jadi nggak perlu lagi dimanja karena pasarnya udah siap gitu. Udah siap bayar gitu sederhananya. Artinya masyarakat pekerja udah naik, makanya artinya juga bahwa The Fed akan segera menaikkan suku bunga acuan. Artinya diketatkan itu kebijakan moneter dan ketika suku bunga Amerika Serikat naik, suku bunga the Fed fund rate itu naik dengan stabilitas ekonomi, stabilitas politik di Amerika Serikat di negara maju, pastilah investor akan balikin uangnya ke sana.
Bayangkan, berbeda ya. Misalnya contoh analoginya saja, 5% suku bunga acuan di Indonesia dibandingkan 5% di Amerika Serikat, investor pasti lebih milih ke Amerika Serikat. Jadi kalaupun di Amerika Serikat misalnya 1%, di kita 4,75% untuk saat ini, repo rate-nya misalnya, orang pasti akan pilih ke Amerika Serikat. Itulah kenapa dikenal istilah capital outflow. Artinya orang akan lebih memilih Amerika Serikat. Dia akan lebih memilih menempatkan uangnya. Sementara sekarang duitnya di negara berkembang, di emerging markets. Begitu nanti The Fed menaikkan suku bunga acuan, maka akan terjadi arus keluar dari negara berkembang uangnya. Balik ke Amerika Serikat. Itulah yang akan menjadi tantangan, challenge untuk nilai tukar, termasuk rupiah sebagai bagian dari negara emerging market. Kita lihat, 13.400 rupiah per dolar Amerika nanti diprediksi akan ada kenaikan. Anda lihat dari 13.300 menjadi 13 hingga 13.500 rupiah per dolar Amerika. Sebelumnya bahkan sempat 13.800 ya proyeksinya, tapi ternyata disepakati di 13.300 hingga 13.500. Bagaimana dengan tingkat bunga SPN 3 bulan? Itu dari 5,2% plus minus menjadi sekitar 4,8 hingga 5,6% saja. Baik, selanjutnya saya akan membahas bahwa ketika pertumbuhan ekonomi itu naik, kita ingin mengetahui sebesar apa kenaikannya dan potensinya seperti apa. Ini dia. Ini adalah tren outlook dari Kementerian Keuangan. Kita ambil outlook 2019 hingga 2021. Kita lihat, jangan lupa di sini adalah tahun politik, pesta demokrasi, akan terjadi pilpres, pemilu di sana. Dan untuk hal tersebut kita tidak bisa juga melepasnya dari syahwat politik ya. Jadi ekonomi tersebut menjadi salah satu backbone menuju tahun politik 2019. Kita lihat 2017 ada di level ini 5,1 hingga 5,3%. Bahkan saat ini diproyeksi ada di sekitar 5,4%. Tahun 2018 di sini. Ini pemerintah pada saat awal ya. Kemudian sudah direvisi menjadi sekitar 5,6% saja batas atasnya. Dan kalau misalnya ini pick up, kita lihat trennya itu bagus sekali tuh. Kalau kita bisa pick up di batas atas di misalnya 5,6%, berlanjut 6%, kita bisa mendekati level ini. Hampir sekitar 7%. Kalau misalnya kondusif ekonominya, eksternalnya juga gangguannya bisa kita kasih bumper yang nggak terlalu mengguncang ekonomi dalam negeri gitu. Strategi fiskal bisa lebih ekspansif lagi, kemudian moneternya juga instrumennya mungkin menemukan instrumen-instrumen yang lebih bisa responsif terhadap pasar gitu. Jadi ini adalah outlook. Kalau kita bisa pick up ini brilliant. Kita bisa tren itu kalau kita udah pick up tuh udah enak gitu nerusinnya. Tapi kalau kita nggak pick up atau stagnan, ya udah akan sulit lagi untuk naik gitu ya. Tapi di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut ada challenge ataupun pekerjaan rumah. Dan bahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mengakui hal tersebut dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apa dia? Kesenjangan ekonomi. Memang menjadi sebuah keniscayaan. Ketika ekonomi tumbuh, maka gap tersebut akan semakin tinggi gitu. Artinya apa? Ada kue ekonomi yang tidak merata yang dinikmati oleh orang banyak. Kita lihat bersama ini. Ini ya, ini pick up kalau yang berwarna putih merupakan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini turun ya trennya hingga tahun 2016. Pertumbuhan ekonominya sempat drop, tapi kemudian kita sempat pulih. 2017 merupakan recovery moment. Kemudian rasio Gini adalah gap ya, kesenjangan ekonomi ya. Kita lihat, kita sempat naik di tahun 2011. Jadi kita sempat pick up tapi sebenarnya pertumbuhan ekonominya sedikit, tapi gapnya melebar sekali nih 0,41. Artinya kalau 0,41 indeks koefisien Gini itu makin besar gap antara yang kaya dan yang miskin. Yang paling baik dia mendekati 0 gitu. Semakin mendekati 1 maka artinya semakin lebar. Yang kaya makin kaya, yang miskin ya makin melarat gitu kan. Kita lihat bersama bahwa ternyata ada penurunan ya 0,394 ya. Dan kemudian pada tahun 2018 bahkan 0,38 tadi ya kesepakatannya kalau bisa dicapai. Artinya begini. Apa sih artinya kesenjangan ekonomi? Gini loh sederhananya analoginya. Kalau misalnya ada dibuat sebuah jalan raya baru gitu ya. Jalan raya baru di sebuah daerah. Nah di sisi-sisi jalan raya itu kan pasti harga tanah naik ya. Kenapa? Karena kalau di jalan raya misalnya jalan lintas itu akan ada ruko, bisa bangun restoran, bisa bangun apa aja untuk usaha atau retail, minimarket dan lain sebagainya. Yang paling mudah mendapatkan akses untuk jatah dapat tanah itu biasanya adalah orang-orang yang berfulus.
hampir susah, hampir mustahil yang bisa dapat itu segmen menengah ke bawah gitu. Untuk membuat permintaan ataupun permohonan ke bank aja udah butuh waktu gitu kan. Lama karena nggak punya link ataupun jaringan juga gitu. Jadi kue-kue ekonomi tersebut tuh paling gampang analoginya kayak gitu. Yang punya tanah di situ yang akan bangun ruko ya dia lagi, lo lagi gitu. Baik itu yang developer besar, menengah, ataupun orang-orang kaya yang di atas segmen menengah itu. Dia bisa investasi kan di jalan-jalan. Anda lihat deh kalau udah ada jalan lintas baru, siapa sih yang punya tanah di kanan kirinya? Itu contoh yang paling gampang bahwa gap ataupun pemerataan ekonomi itu kuenya nggak rata gitu. Ekonominya tumbuh tapi kualitasnya rendah. Karena dia lagi. Bahkan sebuah survei menunjukkan beberapa orang kaya di Indonesia itu mewakili sekitar berapa persen jumlah kekayaan orang miskin gitu. Jadi Anda bayangkan hanya segelintir orang kaya, nilai kekayaannya itu ratusan atau puluhan juta orang miskin kalau dikalkulasikan. Itu kan artinya gapnya makin panjang. Artinya pertumbuhan ekonomi gagal menciptakan ekonomi berkeadilan. Selain itu ada lagi PR lain yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja ataupun juga tenaga kerja. Kita lihat angka penduduk usia kerja itu terus meningkat dan kita jangan lupa kita akan mengalami bonus demografi. Ini bisa menjadi modal tapi justru ini juga bisa menjadi beban kalau nggak bisa dikelola dengan baik oleh negara. Kita lihat bagaimana angkatan kerjanya, ini kita lihat. Angkanya ini memang mengalami kenaikan bersama, tapi ini garis putus-putus justru mengalami ada potensi penurunan gitu. Jadi ada PR lagi ataupun juga pekerjaan rumah lain gitu. Selain karena kalau misalnya orang kerja, mereka itu akan punya uang. Kalau mereka punya uang, mereka itu akan belanja. Kalau mereka belanja, jangan lupa lebih dari separuh ekonomi Indonesia itu ditopang dari masyarakat yang belanja. Saya yang belanja tiap hari, saya ke kantor naik kendaraan apa, mau naik ojek online atau mau naik transportasi online, itu saya belanja transportasi. Saya mau nelpon, saya menghubungi kuota, itu juga belanja telekomunikasi. Kemudian saya pakai baju, kemudian saya juga bayar listrik, itu juga semuanya itu konsumsi gitu. Jadi sangat dekat sesungguhnya isu pertumbuhan ekonomi di mana belanja pemerintah menjadi belanja masyarakat menjadi penopang ekonomi nasional itu sangat dekat karena sehari-hari setiap hari kita berkontribusi pada negara karena memang 54% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh belanja negara. Potret 2018 kita sudah dapat akan seperti apa dan jangan lupa 2018 merupakan titik krusial. Kalau ekonomi Indonesia bisa pick up di level yang ditargetkan, maka ini akan menjadi salah satu momentum paling baik bagi negara secara ekonomi dan juga secara politik. Bisa jadi jualan politik menuju Pilpres 2019.